Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di rumah ini, dalam acara pembacaan Maulid Adiyal Ulami dan juga sedikit kajian yang seminggu sekali insyaallah akan istiqomah. Langsung saja Al-Fakir di sini akan membahas Kitabul Fiqih karangan dari Al-Alama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Nama kitabnya adalah Takrirat Sadida As-Sadida. Ini adalah fikih ringkas karangan beliau. Beliau orangnya Masya Allah, wali besar. Beliau masih hidup orangnya. Beliau lahir di Indonesia, cuman tidak berapa lama di Indonesia, langsung hijrah ke Hadramaut, mencari ilmu di sana bersama Habib Salim, kawannya. Dan setelah itu beliau langsung hijrah ke kota Madinah, membuka Ribat Al-Jufri, insyaallah kalau tidak salah. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Ini beliau salah satu sesepuh yang masih ada di Indonesia, di dunia, yang terkenal maksudnya. Langsung saja, seperti yang kita tahu, fikih ini sangat penting dalam kehidupan kita. Fikih ini sangat penting di kehidupan kita. Bahkan dikatakan kalau kamu mau tahu sholatnya orang itu bagus atau tidak, mau tahu kalau fikih orang itu bagus atau tidak, bisa dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus, berarti fikihnya bagus orang tersebut. Langsung saja, pertama kita akan membahas tentang Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah, di sini Thaharah sendiri itu berarti bersuci, suci. Dalam kitab kebanyakan ada misalnya bab wudu, ada contohnya seperti lugotan, syar'an, tayamum juga begitu, ada lugotan, ada syar'an. Kitabut Thaharah juga mempunyai itu, Thaharah, lugotan dan syar'an. Ada kaidah fikih yang mengatakan setiap ada lugotan atau syar'an, pasti yang dimenangkan itu adalah syar'an, secara syariat. Di sini Kitabut Thaharah, lugotan an-nadhafatu wal khulusu minal adnas, yaitu bersih minal adnas, daripada kotoran. Adapun secara syariat, Thaharah itu berarti mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma ala suratihima. Thaharah berasal dari tadi sini apa? Raful hadas wa izalatun najas. Sebelum itu Thaharah juga mempunyai pembagian, yaitu secara hissi atau secara maknawi. Secara hissi itu yang berarti nyata, maknawi yang tidak nampak. Hissi di sini yang sering kita bahas ini, yaitu raful hadas wa izalatun najas. Itu secara hissi. Yang mana ketika kita melakukan pekerjaan tersebut, orang bisa tahu kalau kita ini lagi Thaharah. Contohnya kita wudu, wah ini orang lagi Thaharah. Kita lagi apa gitu, orang tahu Thaharah. Tetapi kalau yang secara maknawi, itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Thaharah ini bersuci dalam hati maksudnya. Jadi setiap kita melakukan maksiat, contohnya kita melakukan maksiat, sering maksiat, itu akan timbul satu titik di hati, satu titik hitam di hati. Yang mana kalau kita sering melakukan maksiat, maka hati akan menjadi hitam semuanya. Nah, di sini disebut Thaharah kenapa? Karena kalau kita ingin menyucikan hati kita dengan cara beristighfar, itu juga disebut Thaharah. Jadi misalnya habis sholat asar, ada yang duduk di masjid di pojokan, dia istighfar. Itu bisa dikatakan dia Thaharah, tapi yang maknawi. Selanjutnya raful hadas, yaitu mengangkat hadas. Wa izalatun najas. Di sini hadas, pembagian hadas itu ada berapa? Ada yang tahu hadas ada berapa?
hadas itu ada dua. Ada namanya hadas akbar, ada namanya hadas asghar. Hadas akbar yaitu ma aujabal ghusl, yaitu apa-apa yang diwajibkan mandi. Kalau hadas asghar yaitu ma aujabal wudu, apa-apa yang diwajibkan wudu. Nah, di sini hadas asghar ini perlu kita ketahui, yang mewajibkan wudu ini ada 4 yang bisa membatalkannya. Wudu itu ada 4 yang membatalkannya. Yang pertama khurujul astagfirullahaladzim. Yang pertama keluar sesuatu daripada 2 lubang, yaitu berupa kencing. Pokoknya sesuatu apapun yang keluar dari 2 lubang ini, depan atau belakang, illa mani, kecuali mani. Kalau mani yang keluar, dia tidak membatalkan wudhu, tetapi mewajibkan mandi. Paham ya? Dia tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Terus yang membatalkan wudhu lagi apa? Zawalul akal, yaitu hilangnya akal. Baik dia itu orang gila, apapun itu, pingsan, batal wudhunya, maka dikatakan batal wudhunya. Kecuali hilang akal di sini maksudnya kecuali dia duduk seperti saya begini, seperti kita duduk, yang setidaknya kalau dia duduk ini dia kan tuh tidak keluar angin begitu. Itu tidak membatalkan wudhu, tidur yang seperti itu. Orang tidur kalau tidak duduk batal wudhu. Dia pingsan batal wudhu. Kecuali dia duduk seperti kita ini, maka wudhunya tidak batal. Terus yang ketiga yang membatalkan wudhu, masluku buli au duburi, yaitu mengusap kemaluan depan dan belakang. Baik kemaluannya kita sendirinya, orang lain, ketemu kemaluan di mana, di jalan misalnya, membatalkan wudhu itu. Fikih begitu, dia tidak mungkin bahas sesuatu yang tidak pernah terjadi. Asik fikih ini. Baik, iya tadi itu bahasanya kurang enak sih. Nah, di sini sering kejadian ibu-ibu kebanyakan. Dia sudah punya wudhu, mau sholat maghrib misalnya. Anaknya kencing atau buang air besar. Dicebokan anaknya, diceboin. Habis diceboin langsung sholat. Tidak sah sholatnya, batal wudhunya. Kemaluan sendiri aja batal kan, apalaginya orang lain. Begitu. Kecuali kita menyentuh kemaluan kita dengan ini, selain telapak tangan, punggung tangan ini. Batasannya itu seperti ini. Yang tidak kelihatan kalau kita tutup seperti ini, kalau kita pegang kemaluan batal. Tapi kalau kita yang pinggir-pinggir sini nih, itu tidak batal. Kalau jempol itu diginiin biasa. Jempol itu diginiin. Yang keempat, yang membatalkan wudhu yang keempat yaitu iltiqa'u basarati rajulin au amra'atin, yaitu bersentuhan kulit. Ingat ya, bersentuhan kulit laki-laki atau perempuan. Kabira ini sama-sama besar, dia sudah besar ini perempuan. Ajnabiyin bila hail, tanpa penghalang. Ingat, kulit tanpa penghalang, sama-sama besar, itu batal. Terus sering juga kejadian ada orang guru atau kiai-kiai apa segala macam, guru lah intinya. Dia habis ngajar santri-santrinya, santri-santriwatinya, habis ngajar, pas mau ngimamin maghrib, bubar majelisnya, salaman-salaman santrinya. Santri-santriwatinya salaman semua, dia langsung ngimamin sholat. Itu hukumnya gimana? Bisa batal itu, tidak sah sholatnya. Terus kapan sih perempuan dan laki-laki ini dikatakan besar? Dikatakan besar kalau perempuan itu sekiranya
dia memiliki rasa suka kepada lawan jenis, dia itu dikatakan besar. Jadi kalau kita pegang dia, dia pegang kita, batal wudu. Dia memiliki rasa suka sama lawan jenis. Kalau laki-laki dikatakan besar, itu insya Allah dia balik atau sebelum balik. Sebelum balik itu sekitar umur 8 mungkin, 7 atau 8 tahun. Ya bisa diumpamakan juga seperti dia menyukai perempuan lawan jenisnya, bisa dikatakan besar dia. Terus bagaimana kalau kita haji, umroh misalnya? Kan itu tidak mungkin untuk menghindar daripada bersentuhan. Nah, di haji dan umroh itu kebanyakan kita mentaklik mazhab, yaitu mengikuti mazhabnya Imam Malik, tapi hanya di dalam masalah wudu aja. Jadi tidak boleh kita mau apa yang enak kita ambil mazhab lain, pendapat yang enak ambil mazhab lain, yang susah-susah, yang enak-enak kita ambil mazhab lain. Jadi tidak boleh, hanya di keadaan-keadaan tertentu kita boleh pakai mazhab lain. Tidak semua keadaan boleh kita mengganti mazhab. Terus juga yang kalau kita sentuh perempuan tidak membatalkan wudu itu apa? Kuku. Kalau kita sentuh kukunya perempuan, maka wudu tidak batal. Terus apa lagi? Rambut. Kalau kita pegang rambutnya tidak batal. Dan juga yang terakhir, gigi. Kalau kita memegang gigi perempuan atau lawan jenis lah, tidak batal. Karena dia bukan kulit, karena tadi kan syaratnya kulit. Tadi yang kita bahas ini merupakan yang raf'ul hadas wa izatul najas ini, yaitu toharo yang orang itu bisa tahu kalau kita itu melakukannya. Itu sebenarnya masih panjang pembahasan toharo nih. Masih lanjut ke tayamum, wudu tadi, istinja. Intinya wasail toharo untuk bersuci ini ada empat cara untuk bersuci, ada 4 bahan. Yang pertama, kalau kita mau bersuci itu dengan air. Yang kedua, misalnya tidak ada air, kita mau bersuci bagaimana? Turab, debu. Yang ketiga, tidak ada debu, yaitu dengan dabah. Dabah ini apa namanya? Kerok ya. Dabah, kulit. Dikerok kulit sapi misalnya, samak. Ya, bahasa tidak tahu bahasa Indonesia. Kita jelaskan begitu. Yaitu yang keempat dengan hajar istinja. Jadi ada batu istinja. Jadi orang dulu itu istinjanya dong pakai air, cuman pertama mereka mengamalkan ilmu ya, pakai hajar dulu, batu. Habis pakai batu, terus pakai air. Begitu orang dulu caranya. Dan di sini ada nadomnya juga. Wasali tohara at-turab kama bidzaba wal hajar wal istinja wa ma wasailul awani wal istihadu fa zamanasani. Itu tadi pembahasan tentang tohara. Nanti insyaallah pertemuan 2 minggu lagi akan kita bahas tentang air. Insyaallah mudah-mudahan kita tetap istiqomah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.